Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Buat ayo langkah yang pertama, marilah kita sama-sama memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, yang keistimewanya ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat beriring salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada buah hati Siti Aminah putra Abdullah, kekasih Allah. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan pada malam yang berbahagia ini. Selawat bersalam kepada alim ulama, baik ulama yang bertitel mutaqaddimin maupun ulama yang bertitel mutaakhirin, yang muktabar keduanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata ketakziman saya kepada Abi di Kubah hanya doa yang dapat kita sampaikan. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin amin ya rabbal alamin. Kata-kata ketakziman kepada Abi muda beserta keluarga, abun beserta keluarga, dan kepada seluruh dewan guru yang masih bernaung di bawah panci Dayah Baitus Sabri yang kita cintai ini. Dan tak lupa kepada seluruh teman-teman seperjuangan dengan saya yang alhamdulillah semuanya masuk syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak saya perpanjangkan lagi mukadimah, langsung masuk dalam sebuah curahan yang berjudul Menabur Perubahan di Negeri Tak Bertuhan. Sebagai awal dari sebuah perjalanan yang panjang yang penuh dengan intrik budaya manusia, kita hari ini kembali berhadapan dengan figur-figur yang tidak menghiraukan agama. Ada banyak kelompok-kelompok yang tidak mengharapkan akhiratnya demi hanya untuk kesenangan dunia saja. Hedonisme pun kembali tumbuh subur di negeri kita. Apa sih hedonisme itu? Hedonisme adalah sebuah hal yang tercipta dan berprinsip bahwa kehidupan ini hanya semata-mata untuk meraih kesenangan. Akhirat menurut mereka hanyalah sebuah cerita dongeng yang tidak bisa dibuktikan oleh rasio kebenaran. Karenanya mereka hanya berusaha dan bekerja hanya untuk kesenangan semata-mata. Mereka sama sekali tidak ada perasaan takut kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Bahkan mereka berani menjual agamanya demi untuk kesenangan dunia saja. Mereka mengajarkan agama kepada penganutnya
itu sama seperti memberi cermin kepada orang buta. Orang buta tak akan pernah melihat kepada cermin karena dia buta. Ada penyair Arab bersenandung, la yashkurakal a'ma ala mir'atil lati tahdiha ilaihi. Orang buta tak akan berterima kasih kepadamu atas sebuah cermin yang engkau hadiahkan kepadanya. Hadirin yang berbahagia, perubahan adalah sebuah kata yang abadi di dunia ini, sehingga ada ungkapan mengatakan segala sesuatu di dunia ini berubah kecuali perubahan itu sendiri. Sebagian yang lain malah mengatakan tidak semua perubahan menghasilkan kebenaran, tetapi tidak ada kebaikan tanpa perubahan. Namun perubahan bukanlah hal yang sederhana. Ia sangat sulit diwujudkan karena perubahan itu butuh komitmen dan kerja keras. Apalagi kondisi manusia masa kini yang cukup akrab dengan kebodohan, kemiskinan, penyakit, dan ketertinggalan di bidang ilmu pengetahuan. Alangkah lebih bijaknya apabila kita menyimak satu ayat Allah dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Hadirin sekalian, ada banyak hal yang bisa dikatakan untuk merubah individu sebagai basis perubahan. Yang pertama, membangun pemahaman dan kesadaran berpikir manusia. Senjata terhebat yang dimiliki manusia ialah ketajaman pikirannya, dan yang paling dahsyat ialah begunya pikiran dan tumpulnya kemampuan. Pikiran adalah pusat yang mengendalikan tindakan dan yang menciptakan kecintaan. Semakin pintar manusia mengolah potensi otaknya, maka semakin hebat pula manusia dalam tindakan yang dapat mengarungi lautan kehidupannya. Yang kedua, mengawali pembenaran iman. Akidah yang benar dapat membawa kita dari perbuatan maksiat, sehingga akidah dapat menjawab aneka pertanyaan yang membingungkan bagi orang-orang yang tidak beragama. Misalnya, siapa kita, dari manakah asal kita, akan kemanakah, akan bagaimanakah tujuan hidup kita di masa akan datang, apa arti hidup dan mati, apa yang terjadi sebelum adanya kehidupan, dan apa yang terjadi sesudahnya kematian. Akidahlah yang dapat menjawab semua itu. Jadi banyak hal yang telah terucap, telah kita dengar,
yang telah kita dengar, telah kita terpahami. Sekarang marilah kita petik beberapa kesimpulan. Sesungguhnya manusia akan celaka kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman pun akan celaka kecuali orang-orang yang berilmu. Setiap orang yang berilmu pun akan celaka kecuali orang-orang yang beramal. Setiap orang yang beramal pun akan celaka kecuali orang-orang yang ikhlas. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.